Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali, bertemu kembali, silaturahmi kembali ya buat kalian dimanapun kalian. Semoga sehat selalu dilindungi Yang Maha Kuasa, dijauhi mara bahaya. Dan insya Allah malam hari ini saya akan membuat video tentang mengungkap suatu mitos atau misteri yang ada di Jalan Jakarta Bogor ya. Tepatnya tuh di kota Depok. Nah, ini sangat terkenal dengan kecelakaannya di suatu jalan raya dekat Jati Jajar lah, tepatnya tuh posisinya di Jati Jajar. Nah, itu sering banget itu kecelakaan, bahkan tadi pun ada yang kecelakaan sampai meninggal ya. Jadi, nah makanya saya di sini akan mengungkap mitos itu tersebut, apakah benar? Karena isunya itu dari warga itu banyak kecelakaan itu karena olah bangsa jin, dibuatlah kecelakaan. Nah, saya tertarik nih membuat video, apakah benar ulah bangsa jin yang mengganggu manusia makanya terjadi kecelakaan. Nah, ini Mbak Novi yang pakai baju hitam. Nah, itu dia narasumber atau warga di sini asli. Nah, sampingnya nih Oma panggil aja Oma Gaul ya. Saya mau nanya nih buat Mbak Novi, di sini tuh kejadian kecelakaannya yang Mbak Novi ingat aja deh, dan kejadiannya tuh seperti apa gitu, monggo Mbak. Selama saya pertama kali tinggal di sini ya, itu memang sampai saat ini itu memang sering terjadi kecelakaan. Itu banyak yang istilahnya meninggal di tempat ya. Nggak lama juga, barusan juga ada kecelakaan juga. Satu jam yang lalu ya, Mbak ya. Itu makanya saya juga waktu itu pernah juga ada angkot nyebur di mana kali depan itu menelan korban 1 jiwa sih. Penuh dengan apa namanya penumpang gitu. Itu saya lihat sendiri gitu. Kejadiannya saya lihat sendiri, itu ada angkot nabrak trotoar, terus nabrak warung rokok, terus langsung nyebur ke kali gitu. Terus meninggal di tempat juga banyak sih. Saya juga karena saya tinggalnya di depan Wisan ya, di depan Jalan Raya Bogor itu, jadi saya tahu apa kejadian-kejadian itu yang meninggal di tempat itu udah nggak bisa kayak itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini dulunya juga Mbak Novi ini sempat jadi RT di sini ya, kalau nggak salah ya. Hah? Dulunya bener nggak? Iya, dulunya. Makanya beliau itu tahu di sini seperti apa, karena dulu sempat jadi RT, kalau sekarang enggak gitu ya. Mungkin informasi sedikit dari Mbak Novi ya, mungkin nanti kita akan cek lokasi langsung. Buat kalian jangan lupa didukung tuh channel Duo Misteri ya, di subscribe, di like juga ya, di share juga jangan lupa. Oke, kita langsung tunjuk lokasi. Nah, ini Jalan Raya Jati Jajar ya, tempatnya. Luar biasa banget. Intinya tuh, aduh, di sini itu banyak sekali korban jiwa itu banyak sekali dari dulu sampai sekarang. Bahkan tadi pun ada. Nah, ini sangat menarik bagi saya ya. Apa benar ulah bangsa jin yang membuat manusianya itu meninggal di tempat karena kecelakaan? Bisa itu dia jatuh atau tabrakan. Nah, itu pasti langsung meninggal. Luar biasa, pokoknya banyak kejadian luar nalar. Makanya kita tertarik, saya kesini, kita cari tahu kebenarannya. Karena
menurut saya bila emang ulah bangsa jin itu kita harus dinetralkan karena sangat bahaya sekali ya. Yang dari mana-mana datang lewat sini bisa bahaya. Tapi kalau emang karena manusianya yang lalai sendiri, bawa kendaraan kenceng, ngebut semaunya dia bawa kendaraan, nah itu bahaya. Nah itu bukan urusan kita karena itu urusan Maha Kuasa. Tapi kalau emang bahasa jin, ulah bangsa jin, nah itu harus bertindak, nggak boleh tinggal diam. Ya semoga kalian paham. Oke, kita nanti akan ke lokasi di mana titik kejadian dan kejadian yang sudah pernah terjadi di Kota Depok ini, tepatnya di Jatijajar. Nah, ini kita sudah sampai terminal Jatijajar Depok. Nah, kita akan ke tempat di mana lokasi yang angkot itu katanya ada yang meninggal sampai jatuh ke kali atau sungai ya. Kita akan ke lokasi. Kalau bisa kita turun ke lokasi, kita turun. Tapi kalau misalnya akses jalannya tertutup atau tidak bisa ya mohon maaf ya. Kita lihat dari atas saja. Nanti Mbak Novi yang Mbak Novi yang menjelaskan lebih detail lagi kronologinya kejadian seperti apa ya. Monggo disimak ya. Mohon maaf bila suaranya berisik. Emang ini di jalan raya ya. Posisinya emang di jalan raya karena ya kita ungkap itu di jalan raya bukan di rumah. Oke. Ya semoga aja dari perjalanan ini ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita ambil buat kehidupan kita. Oke. Ayam. Aksesnya no jurang. Jadi Mbak Novi bisa dijelasin Mbak kronologinya yang lebih jelas lagi. Waktu itu sore-sore ya, sekitar jam 4.05 ada angkot dari arah saya lihat dengan mata kepala saya mau pulang, itu ada angkot penuh dengan penumpang, itu tiba-tiba nabrak trotoar putih, langsung nabrak warung. Waktu itu ada warung rokok kecil, habis nabrak semua, nabrak warung kecil, langsung nyebur ke sini, itu penuh dengan penumpang. Kejadiannya tuh tahun berapa Mbak? Ingat nggak? Kejadiannya? Iya, kejadiannya tuh tahun berapa? Ingat nggak? 2015-an ya. Dari arah? Angkotnya dari mana? Dari arah Jakarta mau ke arah Bogor. Gitu. Saya lihat ini itu satu angkot dengan jadi tragis sekali ya. Aduh, ini luar biasa banget, tragis banget. Jadi arah kecelakaannya itu dari arah sini ya. Mobil angkot nih, mobil angkot dari arah sana terus nabrak trotoar, nyemplunglah dia ke kali. Nah dulu itu di sini itu katanya ada warung rokok kata si Mbak gitu. Nah itu kalau nggak salah tadi katanya pengakuan beliau saksi matanya yang meninggal itu yang korbannya itu satu orang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, karena di sini bersih banget nih suara kendaraan ya, mohon maaf ya. Tetap enjoy ya. Nanti saya akan kasih kabar ke kalian apa yang saya dapat dari interaksi, akan saya jelaskan ke kalian. Intinya sih kita di sini mengungkap kalau emang kejadian ini diulahkan oleh sosok
sosok gaib yang penunggu di sini, ya kita harus netralisir karena tidak bagus juga. Oke, silahkan mulai interaksi dengan penunggu di sini. Semoga ada suatu hal yang bisa saya petik dan saya jabarkan ke kalian dan menjadi suatu bekal buat kehidupan saya pribadi khususnya dan umumnya untuk kalian semua saudaraku. Betul banget. Jadi hasil penelusuran atau saya komunikasi tadi ya dengan satu sosok di situ yang tinggi besar dan dia itu mempunyai pangkat ya, pangkatnya di sana seperti panglimanya atau yang penunggu gerbangnya itu. Jadi sosok itu, jadi dia itu sering apa yang namanya wujud lah ke manusia-manusia yang sifatnya punya rasa yang selalu menanam suatu masalah di hatinya. Jadi setiap orang yang mempunyai suatu masalah atau depresi lah, tapi tekanan batin ya, nah sosok ini akan muncul. Jadi nggak semua orang, tapi hanya orang tertentu gitu. Itu yang saya dapat ya. Dan kejadian-kejadian yang korban kecelakaan atau yang tabrakan, yang jatuh, nah itu sebenarnya saya tanyakan bukan ulah dia atau bangsa mereka, tapi ada yang mengaku-ngaku ulah bangsa mereka. Nah, tapi dari si sosok hitamnya itu dia tidak mengakui dan dia tidak merasa bahwa dirinya itu tidak melakukan gitu kan. Saya tanya lagi, apakah anak buah kamu yang melakukan? Dia bilang tidak gitu. Dan anak buah pun tadi pas saya melakukan komunikasi itu nggak ada, sepi di sini, cuman adanya sosok hitam itu. Dan saya tanya di sini siapa penguasanya? Nah itu sosoknya yang saya tangkap itu ular. Makanya tadi saya sempat diam sejenak lah di sini menunggu kedatangan mereka, cuman nggak datang gitu loh. Makanya saya lanjut pindah ya, ngopi-ngopi santai, istirahat lah gitu kan. Pada akhirnya di sini saya menyampaikan bahwasanya di sini itu bukan ulah mereka gitu. Ini murni kejadian kecelakaan itu karena ulah si orangnya tersebut ya, dia melakukan kelalaian, dalam arti dia itu membawa kendaraannya tuh semau gue, bahasanya gitulah, pancong gitu kan, jadilah tabrakan. Dan bangsa mereka itu banyak yang mengaku karena ulah mereka gitu, padahal tidak, mereka itu tidak punya apa ya bahasanya, tidak punya kekuatan untuk mengganggu manusia atau mengecoh lagi kendaraan nih terus diganggu, disenggol, itu enggak. Tapi bangsa mereka itu bisanya mengganggu itu dalam suatu bentuk penampakan dalam arti ketika orang itu, misalnya saya lewat nih lewat jalan mau nyebrang, nah sosok penampakan itu ada di jalan, nah tiba-tiba kaget nih saya mundur kan, namanya panik pasti mundur kan. Nah di situ terjadi kecelakaan, tapi bukan
semua orang, hanya tertentu. Terus satu lagi, buat kota Depok ini yang khususnya di Jati Jajar, cuman bangsa mereka tuh nitip gini, nitip pesan. Ketika Jati Jajar ini dibangun atau jalan raya ini dibangun, yang sebutnya apa, terminal ya? Yeah. Terminal ini dibangun, mereka itu tidak ada ibaratnya sopan santun. Bahasanya gitu, nggak ada sopan santun atau permisi atau mau melakukan aktivitas di sini permisi dulu atau enggak ya, itu mereka tidak melakukan, ibaratnya nggak sopan lah. Jadilah mereka itu kesal ya, jadi banyak isu-isu yang beredar yang dibuat mereka agar masyarakat ini percaya bahwa di sini itu biang keroknya, padahal tidak. Tapi karena ulah manusia sendiri, dasar manusia gitu. Dan lagi apa ya, saya nitip buat kalian, dimanapun kalian, mau kemanapun kalian, harus selalu berdoa. Karena sehebatnya apapun, kalau orang lain tidak berdoa, pasti akan celaka ya. Mau kelasnya dia spiritualnya tinggi, master, punya padepokan, tapi kalau tidak berdoa, itu celaka. Intinya yang saya sebutkan tadi, ini karena ulah faktor kelalaian manusia tersendiri, karena hawa nafsu yang ingin ngebut-ngebutan di jalan, yang nggak waspada, yang nggak baca doa, yang banyak ngobrol, banyak bercanda, apalagi bawa kendaraan sambil mabuk. Nah itu pasti jadi korban ya. Mbak Novi mau nambahin silakan ya. Apa yang Mbak Novi rasakan atau Mbak Novi lihat atau pokoknya intinya mau nambahin apalah, silakan diucapkan ya. Kalau saya pribadi sih hampir sama ya dengan Mas Lintang utarakan tadi. Memang kita tidak ini ya, jadi tadi setelah penelusuran bareng Mas Lintang ya, jadi itu memang jauh banget. Tadi itu memang ada sosok-sosok yang mungkin tidak sengaja, itu memang pas lewat, pas ada pengendara motor yang lewat. Nah akhirnya jadi terbentuklah satu rumor gitu. Akhirnya makin lama makin seolah-olah pengganggu ya, seolah-olah goib lah, sosok goib itu yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Padahal kalau memang saya secara logika itu memang kelalaian dari manusia itu sendiri gitu ya. Memang seperti yang Mas Lintang bilang tadi, sakar PDW di jalan itu seperti jalannya sendiri gitu, tanpa melihat apa ya istilahnya rambu-rambu juga gitu. Jadi saya juga pesan sama pemirsa sekalian ya, dimanapun kita berada, nah istilahnya ya kula nuwun permisi gitu ya. Ya kita kalau punya rumah nih tiba-tiba ngusur tanpa permisi, tanpa ada omongan, kita kan secara manusiawi pasti marah. Sama di sana juga seperti kita juga gitu. Jadi tolong ya, dimanapun kita berada tetap etika kula nuwun, unggah-ungguh itu tetap dipakai ya. Itu aja sih kalau menurut saya Mas. Jadi nggak jangan disalahkan sosok goib ini yang menyebabkan kecelakaan, enggak itu, karena ya sebagai manusia kita juga introspeksi diri juga ya, yang mungkin karena kelalaian diri kita sendiri. Itu aja sih Mas. Jadi kalau misalnya di daerah sini ada korban lagi, jangan sampai ada bahasa nih karena penunggu di sini atau pengen jatuh korban atau tumbal ya. Lagi mohon maaf bila ada tadi suara berisik saat penelusuran atau kita ngambil video gambar-gambar, itu mohon maaf kalau bila berisik. Saya pamit undurkan diri. Jangan lupa dukung Duo Misteri ya, di subscribe, di like, di share. Semoga ada hal yang bermanfaat untuk kami khususnya, dan tentunya untuk kalian semua dimanapun kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.